Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang hadir. Malam ini kita akan membahas materi banyak yang disebut dengan structure market ya, atau struktur market. Apa itu struktur market? Ya, karena market itu pastinya akan ada strukturnya. Dalam artian high low-nya itu akan terlihat. Dan kalau di market sendiri adalah market ini sebutannya market. Harga naik turun ini adalah sebutannya market. Dan harganya itu sendiri adalah ini adalah harga. Tapi di dalam harga ini ada market yang bisa kita baca. Dalam arti ini adalah pasar kita. Kita bisa memantau sebelum melakukan keputusan menjual ataupun membeli. Kita pantau dulu marketnya. Dalam artian market ini akan menggambarkan atau memberi informasi di kita di mana harga-harga atau harga-harga terbaik untuk kita seorang pedagang mencari peluang keuntungan dalam berdagang di pasar valuta asing ini, yaitu market forex. Di dalam market ini ada yang disebut dengan structure ataupun struktur, di mana dia membentuk area gelombang harga ataupun web, di mana gelombang harga ini bisa kita ambil untuk acuan harga untuk selanjutnya. Dalam artian ketika dia punya high low, kita untuk basicnya kita bisa menentukan harga ini bakal ke sini, ketika dia break ke sini. Setidaknya structure market ini kita harus paham terlebih dahulu sebelum kita belajar yang lain. Di dalam market itu apa yang disebut dengan structure market adalah kita harus paham strukturnya dulu. Ini adalah structure market. Ini suatu contoh structure market. Ini anggaplah ini low. Oke. Kemudian ini nanti kita akan hitung mana struktur yang perlu kita cermati dan kenapa harga ini bisa membentuk struktur. Oke, ini adalah salah satu contoh struktur yang simulasi struktur yang ada di market. Ini adalah salah satu contoh. Kalau kita garis dari struktur ini, mana yang harus kita tandai terlebih dahulu sebagai high ataupun low-nya di luar dari base, di luar dari supply demand. Yang perlu kita tandain adalah ketika dia punya high di sini, ini adalah high yang ke break. Ketika dia punya high, kemudian dia turun, sebelum high ini di break, kita belum bisa menentukan yang low ini jadikan low. Atau harga ini belum menunjukkan harga structure selama high ini belum ke break. Ketika ini di break atau yang disebut dengan BOS tadi yang saya sebutkan di ini, BOS itu adalah break of structure atau BOS. Ini kita panggil dengan BOS karena ini banyak yang sekarang saya lihat di Facebook, di Telegram, orang mapping dengan kataan BOS ya. Sebetulnya ini itu hanya istilah saja. Nah, BOS itu adalah istilah dari break. Ini adalah break of structure. Jadi dia sudah mempunyai structure apabila sudah membreak out. Nah, dia punya low. Ketika dia break out di sini, baru ini structure baru. Bahwa dia punya high, low, higher high. Baru ini disebut dengan BOS. Nah, kemudian ketika harga ini sedang dalam penurunan, ini belum kita jadikan low atau higher low. Selama high yang ini belum di BOS atau belum di break. Ketika di break seperti ini baru kita sebut dengan higher high dan ininya higher low. Berikut juga ini ketika dia break seperti ini, dia punya low. Ini adalah low yang terakhir.
Oke, ini adalah law yang terakhir. Nah, kalau dalam kasus ini memang harga tidak semudah apa, maksud tidak sejelas apa yang saya sampaikan di lingkungan ini. Ini saya simulasikan aja biar mudah gitu loh. Tapi kan di dalam marketnya kan tidak seindah ini, betul ya? Tetapi setidaknya ketika kita sudah belajar mengenai structure, kita akan tahu kenapa harga ini membuat structure baru di sini. Biasanya dia akan sebelum ataupun sesudah, dalam artinya sebelum dia break ataupun sesudah break, dia akan membuat area base yang disebut dengan area keseimbangan atau area kesepakatan harga, yaitu di sini. Ini adalah disebut dengan base atau disebutnya dengan demand. Oke. Ini adalah demand-nya. Ini adalah zona entry point kita. Ketika sudah punya support dan resistance yang ke break, dia sudah mempunyai structure yang baru, berarti kita punya signal dalam artian bahwa oh harga ini sudah punya structure baru, dia punya high, punya low, dan di tengah kebetulan ada entry point, udah berarti kita tinggal tunggu di entry point. Nah, dalam artian entry point itu nanti kita masuk di materi berikutnya ya, karena entry point ini kita akan ada beberapa kategori kita bisa mengambil entry point, dan jelas kita pahami dulu strukturnya. Nah, ini adalah disebut dengan base juga, ke break, dan ini, nah ini adalah base yang baru. Oke, nah ini base ini walaupun panjang ini bisa jadi structure. Dalam artian structure apabila ini kita punya structure pertama di sini. Oke. Bentar. Kita hilangkan dulu ininya biar rapi. Ini adalah structure-nya. Oke. Nah, yang ngebreak ini, yang ngebreak structure yang baru ini berarti high-nya ini bukan ini sebetulnya, tetapi yang ini. Nah, kayak ini juga sama, istilahnya kalau kita hitung ini high, low, high. Tetapi kalau dari secara gelombang atau secara structure, ini bukan web, tapi ini hanya base. Sama juga dengan ini. Kenapa? Karena dia mempunyai low paling rendah di area sini. Itu berikut juga ini. Nah, ini juga sama. Ini adalah base biasa yang ke break, kemudian tapi belum mempunyai structure. Structure-nya karena high-nya yang ini paling tingginya gitu. Jadi kalau dia sudah di break baru dia akan punya structure baru. Nah, contohnya ini kalau dia sudah break ini berarti high ini kita sudah bisa jadi bahwa ini adalah higher high terakhir dan ini adalah low yang baru. Nah, terus ketika harga break sampai sini atau misalkan dia sampai sini misalkan atau dia naik lagi ke atas, selama harga ini atau high ini belum ke break, berarti harga ini masih ada penurunan atau sudah ada tanda-tanda reversal selama harga ini belum break ya. Nah, tapi kalau misalkan masih sampai sini, sampai sini, ini belum bisa kita kategorikan bahwa ini adalah low baru. Kenapa? Karena sebelum harga ini di break seperti ini belum bisa dikategorikan ini low yang baru, tapi ini hanya break atau boss saja, atau disebut dengan harga atau data yang sudah membreakout area low terakhir dari structure, atau disebut dengan break of structure. Oke. Nah, kita belum bisa menyimpulkan dalam artian ini akan reversal valid. Validnya reversal ketika structure sudah mulai terlihat jelas, yaitu di mana ketika dia retrace kemudian dia punya low atau support di sini, bahasanya di support. Nah, ketika support ini di break baru ini ada punya structure baru. Oke. Jadi ini kenapa? Karena ini punya low dan ini punya high yang baru. Ini baru dinamakan structure atau new structure. Oke. Nah, dalam kondisi ini kita baru bisa menyimpulkan ketika ada structure yang baru,
biasanya sebelum dia break, misalkan dia sebelum break ini dia bikin base, atau sesudah break ini dia punya retrace dulu. Retrace ini, oke. Nah, retrace-nya ini selama harga ini belum break ini, berarti ini masih kita belum bisa, maksudnya belum bisa menentukan ini low terbaru, oke. Tapi kalau seandainya dia retrace, kemudian dia anggaplah dia ranging seperti ini, oke, ranging seperti ini, dia ngampirin ini, misalkan strukturnya mana? Strukturnya ini, bukan ini strukturnya, tapi ini sama yang ini, gitu. Paham ya? Itu. Jadi ini adalah penurunan harga, dan ini adalah kenaikan harga. Jadi terakhir di sini, oke, dan ini awalan yang ke break ini strukturnya. Karena kenapa harga ini langsung ranging-ranging? Biasanya ketika harga ini tidak ada pijakan harga. Ketika adanya pijakan harga, kemungkinan ini bisa ambil di area sini. Nah, karena kenapa kok harga ini bisa naik ranging sampai sini? Karena biasanya ada dua faktor selain adanya base dan juga support itu berpengaruh. Berarti ini adalah resisten. Oke, ini adalah resisten yang atau fake out. Oke, ini adalah resisten, dan biasanya di area sini ini ada base di area sini kecil. Gitu. Jadi dia ada. Nah, ketika sudah seperti ini, baru akan disebut dengan ini low. Kita bisa tandain. Nah, ini adalah high. Sebentar. Ini adalah high-nya, low maksudnya. Nah, kita biar mudahnya, kan kadang ada juga yang sering menyebut atau susah menyebutkan higher low, lower low-nya mana. Ya, mudahnya high low aja, mudahnya ya. Nah, ini adalah low. Ini disebut kita sebut dengan low, dan ini kita sebut dengan high. High. Ini kita sebut dengan high. Ini high. Ini high. Ini low. Oke, dan ini adalah low. Ini adalah high. Oke ya. Nah, kalau mau nyebutinnya, atau kalau mau nandain, kan Bang ada yang high low, higher low, atau lower high, lower low kan gitu. Tinggal ditambahin aja Bang. Jadi intinya high low, high low. Nah, kalau dalam keadaan menaik, berarti tinggal tandain di sininya high. Ditambahin dari low tambah high. Jadi yang kalau ke atas ini disebutannya dengan lower high, lower high. Ininya tinggal ditambahin belakangnya, pertama high tambahin high juga. Karena keadaan menaik kita tambahin high. Oke. Nah, kalau keadaan menurun kita tinggal tambahin low. Yang ini high, higher high, berarti di sini tinggal tambahin low karena dia swing high-nya dia lebih rendah dari swing high ini lebih rendah dari swing high yang ini. Jadi ini disebutnya dengan kita tambahin high, ini kita tambahin high, tambahin karena menurun, tambahin L atau tambahin L. Ini juga tambahin L, ini tambahin L. Gitu. Jadi dalam keadaan menurun ini tambahin. Jadi kalau menurun ini sebutannya higher low, dan ini higher low. Kalau ini lower high, lower high, lower high. Ininya higher high, higher high, higher high. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Sangat mudah ini, sangat mudah. Dan ini bukan ini ya, maksudnya bukan wah ini banyak
Tapi walaupun banyak yang pernah ngajarin atau pernah belajar ini, tapi dia belum bisa menentukan mana higher law yang benar, gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu mana higher law dan baru kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kita mencari entry point, yaitu adanya sebuah base ataupun supply demand. Nah, karena structure market ini yang disebut dengan price action-nya atau PA-nya sendiri ada di structure, gitu. Karena structure ini melibatkan adanya support dan resisten di situ. Maka ketika kita nyebut dengan price action, itu kita harus tahu structure dulu, gitu. Karena structure ini melibatkan adanya SNL. Oke, nah untuk zona supply demand-nya, mencari zona entry-nya, baru kita combine dengan yang disebut dengan konsep supply demand. Karena supply demand itu adalah area-area di mana terdapat zona keseimbangan atau zona kesepakatan. Oke, dalam artian ketika harga di sini harga sidewise itu adalah harga sepakat, dalam artian udah harganya sekian dulu kan gitu. Ketika sudah sepakat harga mau naik, ya sudah saya mau naikkan di harga sekian, berarti harga sudah keluar dari kesepakatan harga, yaitu imbalance yang disebut dengan drop bis drop ataupun rally bis rally ataupun sebaliknya rally bis drop ataupun drop bis rally. Itu nanti di materi selanjutnya.